berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe, oke? Salam, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Yang akan menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada perikop yang menjadi dasar perenungan kita, di sana menceritakan bahwa sehabis berdoa, Tuhan Yesus kembali ke tempat di mana muridnya berada dan mendapati mereka sedang tertidur. Maka Tuhan Yesus memakai rasa ngantuk Petrus untuk menegurnya, supaya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya, bahwa saat dirinya ditangkap, maka Petrus dan para murid lainnya mengalami pencobaan yang menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti itu, tanpa disadari, iman yang selama ini mereka miliki menjadi sangat rapuh sekali. Petrus menyangkal Tuhan Yesus hingga 3 kali, sedangkan para murid lainnya lari karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudari, teguran yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini bukan saja ditujukan kepada Petrus pada saat itu, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi semua orang Kristen pada saat ini. Kita harus menyadari bahwa pencobaan itu bisa datang kapan saja dengan berbagai macam cara, baik lewat diri kita sendiri ataupun melalui orang lain. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah dalang dibalik semua pencobaan itu adalah iblis. Dan terkadang Tuhan mengizinkan semua pencobaan itu terjadi karena Tuhan mau lewat semua cobaan yang kita alami, maka kita akan mencari Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan saja dalam segala hal. Pencobaan itu datang bukan saja kepada orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi juga kepada setiap orang yang ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh seorang Ayub pada masanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap manusia tentunya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Pencobaan datang bukan saja lewat kelemahan seseorang, melainkan juga melalui kelebihannya. Contoh pencobaan yang datang melalui kelemahan kita seperti iri hati, dendam, sulit mengampuni, atau juga dalam bentuk emosi yang berlebihan. Sedangkan pencobaan yang datang melalui kelebihan seseorang, salah satu contohnya yaitu kepintaran yang dimilikinya. Saudara-saudari, terkadang karena memiliki kemampuan dan kepintaran, maka seseorang akan sulit menghargai orang lain yang dianggap tidak lebih pintar darinya, sehingga orang tersebut menjadi tinggi hati dan tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang pastinya memiliki pergumulan masing-masing. Pergumulan yang selama ini mendatangkan pencobaan atas dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Dalam perenungan kali ini, saya memberikan beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam menghadapi sebuah pencobaan. Poin pertama adalah memenuhi kebutuhan rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan saja tubuh jasmani yang membutuhkan makanan, namun rohani kita pun membutuhkan makanan rohani yang bergizi, yaitu firman Tuhan. Kedagingan sangat rentan dan lemah dalam menghadapi pencobaan. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan memperkuat rohani kita, dengan memberikan lebih banyak waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus membuat jadwal untuk berdoa dan membaca firman Tuhan secara rutin di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, hal ini sering kali diabaikan begitu saja. Ada beberapa orang Kristen yang di dalam kehidupannya mereka tidak menyediakan waktu untuk berdoa, apalagi untuk membaca firman Tuhan, sehingga mereka akan sangat mudah terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Poin kedua adalah menyangkal diri dan pikul salib. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka semua orang yang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penyangkalan diri adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Hanya dengan menyangkal diri dan memikul salib, maka secara otomatis kita akan membuang segala kepentingan kita pribadi dan mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya dengan sebuah penyangkalan diri, maka kita dapat menaklukkan sepenuhnya keakuan di dalam diri kita. Dengan demikian, maka segala keegoisan, kesombongan, kebencian yang biasanya mendatangkan pencobaan dapat kita taklukkan di dalam pimpinan Tuhan. Poin ketiga adalah komitmen yang disertai tindakan nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu setiap kita memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan ingin menyenangkan hati Tuhan, serta merubah segala kebiasaan buruk yang selama ini mendatangkan pencobaan. Namun sayangnya yang sering terjadi, kita terlalu memanjakan diri dan toleransi terhadap kebiasaan buruk kita. Bahkan ada yang mudah putus asa. Kita hanya memiliki keinginan, namun tidak memiliki komitmen ataupun sebuah tindakan nyata untuk bisa menggapai keinginan kita. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus memiliki satu komitmen yang disertai tindakan nyata. Dengan demikian, maka segala pencobaan akan mampu kita lalui. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Selama kita masih hidup, selama itulah pencobaan akan terus datang menghampiri. Kadangkala ada waktunya kita terjatuh dalam pencobaan. Namun, kita tidak akan berlama-lamaan di dalam pencobaan tersebut. Sebab tangan Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita untuk segera keluar dari pencobaan yang sedang kita alami. Setiap orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang-orang yang tidak berdosa, namun mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa tidak selamanya harus hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya renungan singkat ini bisa memberikan pembelajaran kepada setiap kita untuk selalu siap dan berjaga-jaga terhadap segala pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.